Sesaat lagi kita akan ikuti bersama pengajian Gamis. Ngaji Kamis sore Tika di Surabaya. Mari bersama menebar Islam, rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasul mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Faqad qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah Gamis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang tiada terhingga. Yang kata Allah, kalau kalian mau menghitung-hitungnya niscaya tidak akan mampu menuntaskannya. Demikian yang Allah tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan di antara nikmat yang luar biasa itu adalah di masa pandemi yang belum berakhir, bahkan sempat memuncak dan tinggi, masih tinggi yang seperti ini. Masya Allah wa tabarakallah, Allah masih menganugerahkan kepada kita satu kesempatan, yang itu nikmat yang mahal, kesehatan, dan itu juga luar biasa mahal. Dan tentu di antara kesehatan itu ada misalnya Allah masih memberikan kepada kita oksigen. Allah masih menggratiskan, bahkan Masya Allah tabarakallah, oksigen yang langka dan mahal itu kita bisa mendapatkannya dengan gratis. Saya tidak bisa membayangkan kalau setiap kita bangun tidur kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tagihan dari oksigen yang kita ambil, tentu kita nggak akan kuat untuk membayarnya. Dan yang demikian itu Allah berikan kepada kita sehingga kita pada kesempatan yang mulia ini masih bisa duduk bersama dalam Raudhah min Riyadil Jannah insyaallah. Taman dari taman-taman surga yang Allah sediakan di muka bumi, antara lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni majalisul ilm, majalisul dzikr, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, dan majelis-majelis Quran. Dan kita kemudian pada kesempatan kali ini membahas ar-rijalu haulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia-manusia mulia, tokoh-tokoh istimewa yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sahabat mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Baik hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Sebagaimana tentu waktu kita terbatas, namun bahasan kita adalah manusia yang sangat agung yang tidak akan ada habis-habisnya kalau kita membahas ya, tentang keistimewaannya, manaqibnya, kemudian sikap-sikapnya yang luar biasa, pujian Nabi, pujian para sahabat, pujian para tabi'in kepada Abdurrahman bin Auf, bahkan tentu pujian dari semua kaum muslimin sampai akhir zaman. Itu tidak akan ada habisnya membicarakan tentang beliau, mengenal lebih dalam tentang beliau, mengambil inspirasi dari beliau. Namun karena keterbatasan waktu, maka insya Allah kita akan ambil beberapa hal penting yang sekiranya penting dan nanti ada kesempatan kita untuk berdialog sehingga bisa memperdalam pengenalan kita kepada sahabat mulia ini, yakni Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Jemaah Gamis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari beliau radhiyallahu an. Sebelumnya diberi nama oleh orang tuanya di masa jahiliyah sebelum masuk Islam itu dengan nama Abdul Ka'bah. Setelah kemudian masuk Islam digantilah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Abdurrahman, dan kemudian kita sangat kenal dengan nama beliau setelah diganti ini dengan nama baru ini, yakni Abdurrahman bin Auf. Beliau termasuk salah satu dari as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Orang-orang yang awal, termasuk 8 orang awal yang masuk Islam, di antaranya lewat dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq, hingga setelah beliau tawarkan kepada Utsman bin Affan, tawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau semua kemudian memenuhi serta bersegera untuk mengiyakan dakwah yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka diajaklah kemudian beliau radhiyallahu an ini untuk menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sama sekali tidak ada halangan dan tidak ada mikir-mikir panjang.
Karena Masya Allah, inilah bentuk karunia Allah ketika orang diberikan ar-rushd, petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dibukakanlah baginya hatinya untuk segera menerima. Sebagaimana kita juga telah membahas sahabat-sahabat yang lainnya, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam dan sebagainya. Kita telah mendapatkan manusia-manusia mulia, di antaranya juga adalah sahabat Abdurrahman bin Auf ini bersegera untuk menyambut seruan rusydullah, hidayatullah, petunjuk hidayah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Segera beliau terima, beliau buka hatinya, bahkan tentu kita dapati beliau mengejarnya. Setelah dibukakan, dihadirkan kepadanya, awalnya adalah lewat Abu Bakar As-Siddiq, beliau kemudian segera menghadap, bersyahadat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pegang erat-erat hidayah tersebut, keimanan tersebut, tidak pernah beliau tinggalkan sedikit pun, apapun ujian dan cobaannya. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada manaqib yang pertama atau kelebihan dan keunggulan keistimewaan beliau di awal ini bahwa beliau termasuk as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Ini kita dapati bahwa sebagaimana juga sahabat-sahabat yang lain ketika di fase dakwah Makkiyah, maka sahabat-sahabat ini mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Ada yang disiksa, ada yang dicaci maki, ada yang dibuli. Kalau sekarang mungkin hanya dibuli ya. Orang yang ingin berbuat baik, menyampaikan kebaikan, banyak dibuli, setidaknya oleh netizen ya. Nah, kalau di masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabiqunal awwalun, ini bukan hanya dibuli, bukan hanya dicaci maki, tetapi juga disiksa, kemudian ada bahkan di antaranya yang dibunuh. Nah, termasuk Abdurrahman bin Auf ini juga disiksa dan dicaci maki oleh kaumnya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW pada saat mengetahui umatnya, para sahabatnya yang masuk Islam itu mendapatkan tekanan, siksaan yang luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kepada para sahabat, ada di satu negeri, yakni di Habasyah, itu ada seorang raja yang adil, yang tidak serta-merta mungkin menolak orang yang berkeyakinan, berpendapat atau bahkan beragama yang lain. Beliau ini adalah orang yang adil. Karenanya kemudian hijrahlah kalian ke Habasyah. Maka kita ketahui bahkan para sahabat Nabi SAW sebagaimana perintah Nabi diperintahkan untuk berhijrah ke Habasyah 2 kali. Dan Abdurrahman bin Auf mengikuti hijrah ke Habasyah ini juga 2 kali. Ini juga keistimewaan yang kita gabungkan pada kesempatan kali ini, di manaqib yang pertama beliau bahwa beliau adalah termasuk dari orang-orang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dan menyikapi dengan baik, dengan sabar dan tetap istiqamah atas berbagai macam ujian dan cobaan, dan juga diantaranya beliau ikut dalam perjalanan hijrah ke Habasyah yang pertama dan kedua. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka yang kedua kita dapati juga manaqib dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an ini, bahwa beliau salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 orang itu siapa saja? Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talhah fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah, dan Sa'id bin Zaid fil jannah. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga dalam satu hadis yang utuh, dan salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga ini adalah Abdurrahman bin Auf. Tentu ma'asyiral muslimin jamaah gamis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini memberikan nilai yang sangat-sangat istimewa. Tidak sembarang orang, tidak semua sahabat juga, tetapi sahabat-sahabat tertentu yang sangat istimewa kedudukannya di sisi Allah dan Rasul-Nya lah yang kemudian mendapatkan busyra, mendapatkan kabar gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa 10 orang sahabat ini dijamin masuk surga. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih luar biasa lagi kecuali kenikmatan yang
seseorang kemudian mendapatkan jaminan surga oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini kan belum jelas, amalnya juga boleh jadi sangat sedikit, kemudian hisabnya pastinya menegangkan, dan kita juga belum tahu bagaimana keistiqomahan kita dan bagaimana akhir hayat kita. Nah, tentu kita sangat berdoa kepada Allah dan berusaha bersungguh-sungguh agar kiranya dengan mengkaji Rasulullah, mengenal sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam as-sirah nabawiyahnya, dan mengenal manusia-manusia mulia di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam, termasuk saat ini kita membahas Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Salah satunya kita ingin dan bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah kita bisa mengambil inspirasi pelajaran berharga dari beliau-beliau dan berniat bersungguh-sungguh untuk bisa ittiba, untuk bisa mengikuti mereka semuanya radhiyallahu anhum ajmain. Hadirin jamaah gamis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kita satukan dari keistimewaan Nabi keistimewaan Abdurrahman bin Auf sebagaimana disebutkan oleh Nabi, beliau adalah salah satu dari orang yang dijamin masuk surga. Itu adalah salah satu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian juga diulang oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika mensifati Abdurrahman bin Auf ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau, sungguh persoalan dan kehidupan kalian setelah saya meninggal itu tetap menjadi pemikiranku. Demi Allah, akan ada orang yang memiliki kasih sayang, memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada kalian semuanya, dan orang ini adalah termasuk orang yang sangat mulia dan juga sangat sabar. Dilanjutkan oleh beliau, semoga Abdurrahman bin Auf mendapatkan salsabil, ya, mendapatkan mata air dari surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah wa tabarakallah. Di samping beliau mendapatkan busyra, kabar gembira dari Rasulullah SAW sebagai ahli surga, ternyata beliau juga dijanjikan oleh Nabi SAW dalam doa mulia beliau dan didoakan juga oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau Abdurrahman bin Auf ini menjadi orang yang sangat peduli, sangat berkasih sayang kepada keluarga yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kita tahu Rasulullah, sepeninggal Rasulullah SAW ada 9 istri beliau yang masih hidup. Dan 9 ini tentu butuhkan kebutuhan untuk menjalani kehidupannya, yang sangat perhatian termasuk mengkafalai, kemudian membackup seluruh kebutuhan istri-istri Nabi SAW. Itu adalah Abdurrahman bin Auf. Di antara yang disebutkan oleh para ahli sejarah, beliau Abdurrahman bin Auf ini memberikan berapa? 40.000 dinar kepada ummahatul mukminin ini, kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. 40.000 dinar itu berapa? Bisa minta tolong dihitung Mas Rijal. 40.000 dinar. 1 dinar itu kan 4,25 gram emas. Dikalikan berapa? 40.000. Sudah, Ustaz. Ketemu berapa? 170.000. 170.000 gram emas. Ya. Emas sekarang berapa harganya ya? Yang seingat saya kalau hari-hari ini 885 sekitar itulah ya. Ya, 8.800. Ya. 885.000. Berapa Ya. ketemunya Mas Rizal? Berarti 150 miliar ya? Oke, Ustaz. 150 miliar. Setiap mukmin mendapatkan 150 miliar. Masya Allah wa tabarakallah. Maha benar Allah yang kemudian disampaikan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Abdurrahman bin Auf fil jannah, bahkan kemudian dia akan mendapatkan salsabila. Dia akan mendapatkan mata air yang luar biasa dan sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala di surga kelak, di antaranya karena kepedulian beliau yang luar biasa terhadap ummahatul mukminin. Beliaulah yang membackup semua kebutuhan dari ummahatul mukminin dari dana-dana dari mana, insya Allah kita akan bahas nanti di sesi akhir. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Inilah manaqib yang kedua yang disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa Abdurrahman bin Auf itu adalah dijamin menjadi ahli surga dan bahkan kemudian mendapatkan salsabila. Yang ketiga jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa
Sahabat Abdurrahman bin Auf ini sangat istimewa karena beliau tentu termasuk orang yang luar biasa berkorban dalam rangka melaksanakan ibadah yang mulia, perjuangan yang mulia berupa hijrah ke Madinah. Beliau di Mekah ini sangat berhasil menjadi konglomerat, tetapi dalam rangka memenuhi perjalanan hijrah, yang itu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasul-Nya dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk memenuhi perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasul-Nya, sahabat Abdurrahman bin Auf memberikan inspirasi dan pelajaran yang sangat istimewa. Bahkan semua harta, rumah beliau, bisnis beliau, semuanya termasuk uang dan sebagainya, beliau tidak bisa bawa itu ke Madinah karena tidak memungkinkan untuk itu, karena bisa ditangkap atau bahkan mungkin dibunuh dan sebagainya oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga beliau tinggalkan semua apa yang beliau telah dapatkan dari kerja kerasnya, dari semua kekayaan yang beliau miliki di Mekah. Dan itulah karenanya Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika perang Badar itu kita dapati Rasulullah SAW kan memerintahkan kepada para sahabat mengirimkan sariyah untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Dan kita sudah pernah bahas bahwa kafilah dagangnya Abu Sufyan kenapa dicegat oleh Rasulullah? Karena harta modal utama yang dijalankan oleh Abu Jahal, oleh Abu Sufyan itu adalah mayoritasnya dari harta orang-orang mukmin yang berhijrah yang ditinggalkan di Mekah. Dan salah satunya itu adalah hartanya yang luar biasa dari Abdurrahman bin Auf di Mekah, dan itu beliau tinggalkan. Ini pelajaran berharga bagi kita jemaah sekalian rahimakumullah. Kita ini kalau ada seruan untuk berdakwah, seruan untuk beramal soleh, seruan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, atau mungkin menolong saudaranya dan sebagainya, siapkah kita ketika harus berkorban sebagaimana yang dicontohkan, yang menjadi inspirasi dari sahabat mulia ini, yakni Abdurrahman bin Auf. Dalam rangka hijrah, beliau siap untuk meninggalkan semua hartanya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang dilakukan ketika Rasulullah SAW telah berhijrah bersama dengan kaum muhajirin hingga bertemu dengan orang-orang Ansor di Madinah. Yang pertama tentu beliau adalah membangun masjid sebagai pondasi tempat dan sekaligus menjadi simbol utama, pelajaran utama bahwa keimanan itu adalah hal yang nomor satu. Di awal tadi kita sudah juga mendapatkan pelajaran inspirasi dari Abdurrahman bin Auf saat beliau menjadi as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, maka petunjuk hidayah Allah, iman dan Islam yang beliau telah dapatkan itu beliau pegang erat, tidak pernah beliau lepaskan. Maka Rasulullah SAW saat membangun masyarakat baru di Madinah, beliau membangun masjid sebagai nilai utama untuk terus memegang teguh keimanan, mempertahankannya, menumbuh suburkan, dan terus meningkatkannya. Yang kedua yang dilakukan Nabi SAW adalah mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansar. Sahabat-sahabat muhajirin, satu sahabat dipersaudarakan dengan sahabat ansar yang lainnya. Dan begitu seterusnya. Satu sahabat muhajirin, satu sahabat ansor dipersaudarakan, dan salah satu dari yang dipersaudarakan itu adalah yakni Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhuma. Nah, yang sangat istimewa kita baca jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam kitab-kitab sejarah hampir selalu para mu'arrikh, para penulis sejarah itu menuliskan tentang kisah ini. Kenapa? Sahabat lain juga dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor, tetapi tidak banyak dari sahabat-sahabat yang lain itu yang dituliskan. Ya, ini menjadi sangat istimewa dan sekaligus menjadi manaqib beliau yang luar biasa, bahwa persaudaraan, ukhuwah antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhuma ini sangat istimewa. Dan akan menjadi pelajaran berharga bagi kita ketika kita coba untuk mendalami dan mengenal bagaimana prosesi persaudaraan beliau berdua itu. Saat setelah dipersaudarakan jamaah sekalian rahimakumullah, tadi masih ingat jamaah ketika beliau tinggal berangkat dari Mekah ke Madinah, beliau membawa apa? Bawa apa Mas Rizal?
Masih ingat tadi? Ketika berangkat dari Mekah ke Madinah, beliau bawa apa? Beliau orang kaya atau orang miskin dulu ketika di Mekah? Orang kaya, Ustaz. Kaya ya, kaya raya. Nah, ketika berangkat ke Madinah, apa yang dibawa? Apa jamaah sekalian? Ya. Tidak ada hartanya yang dibawa. Berarti ketika awal nyampe di Madinah, modal apa yang dimiliki oleh beliau? Tidak ada. Ya kecuali diri dan keimanannya. Kalau dari sisi harta ya hanya pakaian yang melekat. Nah, siapa yang tadi dipersaudarakan oleh Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf? Sa'ad bin Rabi. Kita tahu Sa'ad bin Rabi itu salah satu pemimpin kaum dari salah satu kaum di Madinah, orang-orang Ansor, dan beliau adalah orang yang kaya raya. Kekayaannya luar biasa. Tentu pemimpin suku dia terpandang, kemudian keluarganya juga, istri-istrinya ini juga istri-istri yang sangat istimewa. Pada masa itu tentu orang yang kaya dengan kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat mulia, tidak mungkin mendapatkan istri yang tidak mungkin mendapatkan istri yang tidak mulia, tidak cantik dan tidak berwibawa dan seterusnya. Maka Sa'ad bin Rabi ini punya kekayaan yang luar biasa, sekaligus juga punya dua istri yang juga sangat istimewa, bukan sembarang wanita. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ketika sudah dipersaudarakan, maka Sa'ad bin Rabi mengetahui orang-orang Ansor tentu sangat paham sejak awal ketika beliau, orang-orang Ansor ini berbaiat di Baiatul Aqabah pertama, Baiatul Aqabah kedua, mereka sudah sadar sesadar-sadarnya akan konsekuensi adanya migrasi yang luar biasa besar dari kaum muslimin, dari muhajirin ini untuk ketika mereka datang ke Madinah. Dan ini migrasi yang luar biasa besar tanpa ada pertumpahan darah, bahkan menjadi sebuah persahabatan dan persaudaraan yang luar biasa fenomenal. Salah satunya digambarkan di persaudaraan ini. Sa'ad bin Rabi paham, muhajirin nggak mungkin untuk bawa modal, yang kaya raya pun nggak bisa bawa. Hingga akhirnya, wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, sebagaimana kita telah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan hak-hak dan kewajiban ukhuwah yang sangat mereka sadari. Maka Sa'ad bin Rabi kemudian menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, ketahuilah bahwa saya ini salah seorang yang kaya raya di Madinah. Karenanya ya, saya akan membagi dua seluruh harta saya, rumah, kemudian kebun, dan semua kekayaannya, tanah-tanahnya, itu semua akan saya bagi dua, 50% untuk saya dan 50% untuk engkau. Kalau bahasa sekarang, habis ini kita akan teken di depan notaris. Ya. Kira-kira jamaah kalau menjadi posisinya di Abdurrahman bin Auf, kira-kira jawabannya gimana? Oh, jangan, begitu atau gimana kira-kira? Kondisinya baru datang dan tidak punya modal, nggak punya harta. Ya. Mungkin kalau bahasa halusnya gimana ya? Ya sudahlah, oke lah kalau begitu. Kalau begitu maumu mungkin oke lah gitu. Mungkin begitu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, tidak hanya berhenti sampai di situ tawaran dari Sa'ad bin Rabi ini, tetapi beliau menawarkan lagi kepada Abdurrahman bin Auf bahwa pada masa itu, Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa orang-orang Arab dan termasuk di waktu itu adalah wanita-wanita di Madinah. Ini tentu kalau orang mau menikahi seorang wanita, maharnya luar biasa mahal, sangat mahal. Apalagi wanita-wanita yang cantik, wanita-wanita yang mulia kedudukannya, sangat mahal. Maka mengetahui yang demikian, Sa'ad bin Rabi juga menawarkan begini kepada Abdurrahman bin Auf. Dan begitu pula Abdurrahman bin Auf, saya ini punya dua istri. Maka pilihlah di antara keduanya itu salah satu dari keduanya yang membuat engkau suka, yang engkau lebih sukai. Mana yang lebih engkau sukai, maka akan aku ceraikan dengan baik-baik, dan setelah habis masa iddahnya maka nikahilah. Kenapa? Beliau sadar Abdurrahman belum punya harta, belum punya modal, sehingga tidak mudah baginya untuk kemudian bisa menikah dengan wanita-wanita Ansar. Karena mahalnya, mahar yang harus dibayarkannya.
Jemaah sekalian rahimakumullah, sikap dari Sa'ad bin Rabi' ini memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita, apalagi di masa pandemi ini, bahwa di antara hak-hak ukhuwah itu adalah minimalnya lamatus sadr, berlapang dada, menerima dengan baik seperti apapun kondisi saudara-saudara muslim kita. Ini yang pertama. Yang kedua, harus kita tingkatkan saling tolong-menolong. Apalagi kalau ada orang yang meminta tolong, maka tolonglah kalau saudaramu itu meminta tolong. Kalau mau ditingkatkan lagi, tolonglah saudaramu walaupun sesungguhnya dia butuh, tetapi dia tidak minta tolong. Saat Anda tahu demikian, maka tolonglah saudaramu tersebut. Nah, puncak, ada lagi lebih tinggi, levelnya lebih tinggi lagi. Puncak dari ukhuwah itu adalah al-ithar, yakni mendahulukan kepentingan saudaranya. Walaupun dirinya itu sesungguhnya butuh, tetapi dia mendahulukan kepentingan saudaranya. Ini puncak dari ukhuwah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surat ke-59 surat Al-Hasr ayat 9. Dan itu menjadi pujian tersendiri dari Allah SWT kepada orang-orang Ansor. Dan di antaranya juga digambarkan oleh Sa'ad bin Rabi' ini kepada Abdurrahman bin Auf. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Inilah kemuliaan dan keutamaan dari Sa'ad bin Rabi' wabil khusus, dan juga secara umum orang-orang Ansor yang diberikan kepada orang-orang muhajirin dalam rangka menunaikan hak-hak ukhuwah Islamiyahnya yang sangat luar biasa, sehingga orang-orang Ansor ini mendapatkan pujian dari Allah, pujian berkali-kali, pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau, orang-orang Ansor ini siap ithar di puncak ukhuwah tadi, mengorbankan kepentingannya dalam rangka bisa memberikan hak-haknya, bisa menolong saudara-saudara muhajirinnya. Masya Allah wa tabarakallah. Ini tentu sikap-sikap yang mengagumkan. Kalau toh misalnya kita belum bisa sebagaimana Sa'ad bin Rabi', maka minimal sebagaimana tadi kita telah urutkan, ya. Jangan sampai kita ada di batas paling bawahnya. Ya, di bawahnya lagi batas tentang ukhuwah, yakni salamatus sadr. Minimal kita berlapang dada dengan saudara kita. Yang kedua tadi ditingkatkan lagi lah. Ya, kalau ada saudara-saudara kita yang butuh bantuan, sepanjang apapun yang kita mampu kita bantu. Kalau masa sekarang misalnya banyak sekali saudara-saudara kita yang isoman misalnya, maka bantulah apa yang bisa. Apakah misalnya menginformasikan tentang oksigen, menginformasikan tentang ada lembaga atau kawan atau komunitas yang memberikan bantuan makanan ketika orang-orang isoman dan sebagainya. Jemaah, kita bahas tadi kemudian bagaimana sikap dari Abdurrahman bin Auf. Ya. Tadi saya mau nanya kepada jemaah, kalau kira-kira tawaran dari Sa'ad bin Rabi' ini ditawarkan kepada kita, ya. Itu tadi kira-kira jawabnya gimana? Mungkin Mas Rijal bisa mewakili. Atau terlihat ini ada Ustaz Ghazin barangkali. Umumnya manusia setuju. Setuju ya. Langsung iya ya. Saya juga nggak punya modal lagi, baru datang, nggak punya harta dan butuh juga untuk menikah begitu kan. Kemudian ditawari demikian. Nah, umumnya bisa setuju. Tetapi maka jemaah sekalian rahimakumullah, mari kita ambil pelajaran istimewa dari sahabat mulia yang kita bahas ini, lakon kita ini, yakni Abdurrahman bin Auf. Bagaimana beliau menyikapi tawaran yang luar biasa dari sahabatnya, dari saudaranya Sa'ad bin Rabi' ini. Maka kata beliau, Abdurrahman bin Auf menjawab kepada Sa'ad bin Rabi', wahai saudaraku, ya, saya mendoakan agar dirimu, hartamu, dan juga keluargamu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertambah-tambah keberkahannya. Dan beliau lanjutkan, hanya saja saya bisa minta tolong. Tolong tunjukkan kepadaku di mana pasar dan bagaimana kondisi pasar itu. Sungguh halus luar biasa beliau menjawab, karena beliau juga sangat sadar apa yang disabdakan Nabi SAW bahwa yadul ulya khairum min yadis sufla, ya, bahwa tangan di atas itu lebih mulia dibandingkan dengan tangan yang di bawah. Walaupun halal itu.
Kalau beliau terima halal, ditawarin. Dalam kondisi tertentu pun ketika seorang muslim, orang mukmin dalam kondisi yang sangat darurat kemudian minta tolong saja, itu diperbolehkan. Nah, apalagi beliau secara khusus ini tidak minta dan beliau tidak mengajukan proposal, tidak mengajukan permintaan, tetapi ditawari. Sehingga dari sisi hukumnya sah, halal kalau beliau menerima. Tetapi pelajaran dan inspirasi berharga dari Abdurrahman bin Auf ini jamaah sekalian rahimakumullah, beliau memberikan pelajaran agar seorang mukmin muslim itu memiliki aifah, harga diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau ditraktir apa atau diberikan sesuatu dan sebagainya, boleh ada kalimat-kalimat hikmah ya. Enggak baik kalau nolak rezeki, ya itu boleh ya. Boleh. Tetapi ini urusannya 50% harta. Kalau zaman sekarang mungkin punya kebun kurma itu seperti punya perusahaan yang besar dan sudah berjalan dengan sekian ratus atau sekian ribu karyawan. Dan itu sudah menghasilkan secara rutin ya, pohon kebun kurma atau perusahaan tersebut. Nah itu 50% sahamnya diberikan kepada Abdurrahman bin Auf, ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, tetapi beliau kemudian dengan sangat halus, dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang baik menyampaikan kepada sahabatnya, kepada kawannya yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW ini dengan kalimat yang sangat istimewa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta engkau dan juga keluarga engkau. Nah, hanya saja saya minta tolong agar tunjukkanlah kepadaku di mana letak pasar dan bagaimana kondisinya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, sahabat Sa'ad bin Rabi' kemudian menyampaikan bahwa pasar di Madinah itu mayoritasnya adalah dikuasai oleh Yahudi, di sini tempatnya, di sini dan seterusnya. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf dengan kepiawaian beliau sebagai saudagar berkorban demi agama, demi melaksanakan hijrah, demi melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, kemudian beliau nol lagi, mulai dari nol lagi, maka beliau memiliki soft skill yang sangat luar biasa. Ya, ini soft skillnya tentu adalah keimanan, soft skill yang kedua adalah ifahnya, dan soft skill yang ketiga tentu adalah skillnya dalam membangun bisnis. Setelah beliau mendapatkan penjelasan dari Sa'ad bin Rabi' tentang kondisi pasar di Madinah, maka beliau melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Dan ini menjadi di antara manaqib beliau yang lainnya jamaah sekalian rahimakumullah, tatkala mengetahui kondisi pasar itu dikuasai oleh Yahudi dan di pasar-pasar Yahudi itu diberlakukan riba yang luar biasa, diberlakukan kezaliman yang luar biasa, maka Abdurrahman bin Auf kemudian memutar otaknya untuk kemudian dengan soft skill, modal soft skill yang kita sebutkan tadi, keimanan, aifah, kemudian beliau dalam rangka untuk bisnis itu bukan hanya untuk mencari kekayaan untuk diri sendiri, tetapi beliau mengedepankan salah satu prinsip bisnis beliau itu adalah kuntu u'alij. Apa itu? Saya hadir dan saya berbisnis itu dalam rangka untuk memberi solusi kepada masyarakat. Dan ini diadopsi oleh para pakar bisnis sekarang, bahwa bisnis yang established, bisnis yang sustain, itu adalah bisnis yang sejak awalnya dalam visi bisnisnya itu adalah sebagai kuntu u'alij. Dia berbisnis pada bidang misalnya garment, pada bidang misalnya kuliner, atau pada bidang craft dan sebagainya, pada bisnis-bisnis kreatif dan seterusnya. Maka usaha bisnis yang ingin dijalankan itu kalau kita mengambil pelajaran dari Abdurrahman bin Auf, itu adalah pelajaran pertamanya beliau menjalankan bisnisnya itu adalah kuntu u'alij. Saya menghadirkan, mau membangun bisnis itu dalam rangka memberikan solusi. Solusi bagi apa? Solusi bagi perekonomian bangsa dan negara di Madinah pada waktu itu. Perekonomian bangsa dan negara benar-benar dikuasai oleh segelintir orang, wabil khusus pada waktu itu adalah dikuasai oleh Yahudi dengan penerapan model bisnis yang mencekik. Sehingga yang kaya mungkin makin kaya, yang miskin makin miskin.
Dan begitu seterusnya, kedzoliman-kedzoliman diberlakukan di pasar-pasar mereka. Nah, Abdurrahman bin Auf dengan modal dasar informasi yang sangat cukup lengkap dari sahabat Sa'ad bin Rabi ini, maka beliau kemudian hadir menjalankan dan membangun bisnisnya untuk kuntu u'alij. Saya hadir ingin menghadirkan solusi atas berbagai macam problem ekonomi bangsa dan negara. Karena di Madinah itu mayoritasnya adalah petani, pekebun. Maka beliau kemudian memulai bisnisnya dengan hal yang sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang bergerak di bidang perkebunan. Dan dalam hal itu beliau kemudian mengambil cangkul. Ini sekali lagi ada riwayat yang lain yang menyebutkannya, tetapi saya mengambil salah satu riwayat tentang cangkul ini. Nah, bagaimana caranya? Karena beliau tidak punya modal, tadi ditawari oleh sahabatnya, saudaranya Sa'ad bin Rabi, beliau menolak dengan halus, dengan sangat baik, dan dalam rangka untuk menjaga aifah, sekaligus memberikan pelajaran kepada kita semuanya, ya. Memberikan pelajaran kepada umat Rasulullah sampai akhir zaman, bagaimana menjaga aifah dan izzahnya dalam kondisi mungkin ketika masih miskin, ketika berkekurangan dan sebagainya. Maka sikap Abdurrahman bin Auf ini adalah sangat mulia. Nah, beliau kemudian memulai dengan mendatangi produsen cangkul untuk dibawa terlebih dahulu. Saya akan beli tetapi minta waktu atau minta tempo. Ini saya akan jual, setelah laku saya akan bayar. Ya. Dan ini menjadi salah satu dari dalil diperbolehkannya ambil barang terlebih dahulu, kemudian dibayar setelah laku barang tersebut. Begitu beliau menjualnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sangat laku keras, dan kemudian beliau mendapatkan keuntungan, kemudian mengambil lebih banyak lagi, ya, kemudian menjual lagi, dan begitu seterusnya. Akhirnya begitu 1 bulan beliau berhasil mulai punya kios, toko, mulai punya lahan, dan dengan lahannya itu maka bisnisnya menjadi lebih berkembang lagi. Dalam perkembangan bisnisnya yang memang beliau hadir membangun visi bisnisnya dalam rangka untuk memberikan solusi, maka semua barang dagangan yang beliau jual itu adalah benar-benar yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, bukan yang dibutuhkan oleh dirinya. Jadi memandangnya adalah solusi yang ingin dihadirkan kepada masyarakat, berarti apa yang paling diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Begitulah mindset yang dibangun oleh Abdurrahman bin Auf sampai akhirnya dalam 1 bulan itu beliau kemudian berhasil punya lahan dan stand toko yang lebih permanen, dan akhirnya tidak lama kemudian bisnisnya menjadi lebih berkembang lagi. Rasulullah beberapa waktu tidak menanyakan kondisi Abdurrahman bin Auf sampai kemudian ketika beliau bertemu saat sholat subuh berjamaah, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keakrabannya kepada Abdurrahman bin Auf, saat beliau membau bau wangi kepada Abdurrahman bin Auf. Wah, Abdurrahman, ini ada yang istimewa ini kayaknya, gitu kan? Ada hal lain dari biasanya. Wangi banget engkau. Gitu. Abdurrahman bin Auf kemudian menjawab, benar wahai Nabi, saya sudah barusan menikah. Gitu kan. Oh ya, dengan siapa? Ya, dengan wanita Ansor. Masya Allah. Kita tahu tadi di awal bahwa maharnya tentu banyak dan seterusnya. Oh, berarti kamu sudah berhasil. Alhamdulillah, ya. Bi barakatillah bi idznillah wahai Rasul, saya sudah berhasil dan akhirnya kemudian menikah dengan wanita Ansor. Jemaah sekalian rahimakumullah, hingga kemudian teruslah berkembang bisnis Abdurrahman bin Auf sampai akhirnya beliau menjadi orang yang kaya raya. Bahkan ada yang menyebut ya kekayaannya itu bisa jadi, ada yang menyebutkan paling kaya atau hampir mirip lah dengan Utsman bin Affan. Apa yang disampaikan oleh para sahabat ketika berinteraksi dengan Abdurrahman bin Auf itu adalah bahwa hampir semua orang Madinah itu pernah berinteraksi dengan hartanya Abdurrahman bin Auf. Ada 1/3 orang pernah meminjam uangnya atau hartanya Abdurrahman bin Auf. 30% pernah dibayari utangnya oleh Abdurrahman bin Auf. 30% pernah mendapatkan infak sedekah dari Abdurrahman bin Auf. Ya. Sehingga semua harta yang didapatkan oleh Abdurrahman bin Auf itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sebagaimana visi dan misi ketika beliau mulai berbisnis, bahwa kuntu u'alij, saya berbisnis ini agar bisa memberikan solusi atas diri dan juga masyarakat serta bangsa dan negara.
Namun jemaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang Abdurrahman bin Auf dalam bab ini. Ra'aitu Abdurrahman bin Auf yadkhulul jannah habwan. Bahwa saya melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan perlahan-lahan. Hal itu beberapa kali beliau sampaikan. Karena sabda Rasulullah SAW ini, maka kemudian apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, maka semua harta yang dimiliki itu benar-benar beliau berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sebutkan ya kepada ummahatul mukminin. Kemudian beliau pernah menjual tanah dan hasil tanahnya itu kemudian diberikan kepada orang-orang dari keluarga dan kampung halaman beliau. Dan di antaranya juga kemudian ada tuh pernah Madinah ini paceklik, kemudian ada debu yang berterbangan luar biasa. Dalam riwayat cukup panjang disebutkan debu berterbangan yang luar biasa sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ini ada apa ini? Setelah debu itu hilang ternyata di baliknya ada gegap gempita kafilah dagang. Ada 700 kafilah dagang. Kalau zaman dulu kan ada 700 ekor unta dengan muatannya. Muatan pada waktu itu ada yang menyebutkan 100 kilo, ada yang sampai 150, ada yang 200 sampai 200 plus 200, berarti ada mungkin 300 sampai 400 kilo yang dibawa oleh satu unta. Kalau sekarang ya bisa jadi kontainer. Ya. 700 kontainer. Maka ketika bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan perlahan-lahan. Maka kata Abdurrahman bin Auf, wahai Ummul Mukminin, sungguh demi Allah, semua harta itu, semua kafilah ini 700 kafilah dagang ini, maka saya berikan untuk masyarakat. Maka pembantu-pembantunya Abdurrahman bin Auf mengumumkan kepada masyarakat, ini adalah hartanya Abdurrahman bin Auf dan diperuntukkan gratis untuk kalian semua. Silahkan ambil apa saja yang engkau inginkan dari kebutuhan Anda, dari barang-barang yang dibawa oleh kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf ini. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, tentu masih sangat banyak dan saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mas Rijal agar kita bisa berinteraksi dalam tanya jawab di sesi berikutnya. Alhamdulillah ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk, Ustaz. Kita langsung ke pertanyaan besok. Silakan Mas Rijal. Dari Bapak Hudan Hikmatullah. Assalamualaikum Ustaz. Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang senang bersedekah dan sahabat yang dijamin masuk surga. Apakah bisa dijadikan patokan Ustadz bahwa sedekah adalah salah satu amalan ahli surga? Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa dari Pak Hudan. Abdurrahman bin Auf senang bersedekah, betul. Jadi sebagaimana beliau tentu tahu sebagaimana sabda Nabi bahwa Abdurrahman bin Auf fil jannah, tetapi pelajaran berharganya beliau tidak kemudian wis tenang, aku sudah ahli surga, sak karpe dewe atau semau gue, enggak. Tetapi justru beliau kemudian yang paling diingat adalah sabda Nabi bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga perlahan-lahan. Ini yang justru menjadi perhatian serius beliau, sehingga di antara penyebab beliau perlahan-lahan masuk surga itu adalah karena hartanya. Maka beliau sangat ingin agar justru harta yang beliau dapatkan ini benar-benar bisa memperingan dan mempermudah untuk masuk surga. Bagaimana caranya? Maka beliau peruntukkan semua harta yang beliau miliki ini di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak sekali bersedekah. Abdurrahman bin Auf itu sering bertanya kepada Nabi. Kalau ada peperangan, maka beliau tanya berapa kebutuhannya, saya yang akan nanggung. Kemudian beliau berinfak untuk kendaraan dari para prajurit. Ya, pernah 500 ekor kuda, pernah 1.500 infak beliau yang juga luar biasa kepada ahli Badar. Semua veteran perang Badar. Para veteran perang Badar, mujahidin perang Badar itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Maka Abdurrahman bin Auf banyak sekali dari keluarga dari perang Badar ini yang masih ada itu ditanggung, dikafalai kehidupannya, kebutuhannya. Benar sekali pertanyaan beliau bisa menjadi kaidah di dalam Islam bahwa senang bersedekah, gemar bersedekah itu adalah amalan ahli surga. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga tidak kalah penting adalah bahwa kalau dulu ada
mungkin Mas Rizal ingat ya, ada kalimat atau istilah di dalam bahasa Indonesia dulu ya. Kalau rajin pangkal apa, Mas? Rajin pangkal kaya. Rajin kok pangkal kaya. Rajin pangkal pandai. Rajin pangkal pandai. Berikutnya, Itu hemat Ustaz ya. hemat. Hemat pangkal kaya. Ternyata kalau kita belajar sejarah, belajar agama dan belajar wabil khusus para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kita belajar Abdurrahman bin Auf, ini salah. Ini salah satu kaidah yang salah. Hemat pangkal kaya itu tidak benar. Yang betul gimana? Yang benar dari belajar kita, ini kalau masih ada mindset begitu berarti harus dirubah. Habis pengajian gamis, ini kita rubah. Apa itu? Sedekah pangkal kaya. Para ulama, termasuk juga para bisnismen yang berhasil, orang-orang pebisnis muslim yang konsen dengan keislamannya, keagamaannya, dan mereka orang yang sukses, itu memberikan pelajaran dan membangun mindset yang akhirnya harus menjadi mindsetnya muslim yang pebisnis muslim yang sukses. Apa itu? Sedekah pangkal kaya. Sedekah pangkal dari keberhasilan dan kesuksesan bisnis. Banyak cara dari pelajaran berharga dari Abdurrahman bin Auf di dalam bisnis itu dipelajari oleh para ahli, tetapi salah satu pakem yang kemudian disepakati oleh para ahli sejarah dan juga para ahli pebisnis muslim yang konsisten dan komitmen dengan keislaman adalah bahwa salah satu keberhasilan dari Abdurrahman bin Auf dalam bisnisnya yang hartanya itu, ini tadi kita belum menghitung ya. Contoh, sepeninggal beliau, itu beliau meninggalkan 4 istri. Nah, 4 istri beliau itu masing-masingnya mendapatkan 80.000 dinar. Tadi belum dihitung sama Mas, belum saya minta untuk Mas Rizal ngitung ya. 80.000 dinar. Tadi 40.000 kan ya? 40.000 sekitar 150 M, betul ya? Tadi hitungannya Mas Rizal. Nah, kalau 80.000 berarti 2 kalinya, berarti berapa? 300 M. 300. Ya. Satu istri mendapatkan 300 M. Ya. Dari 4 istri yang di ini berarti 300 kali 4. 1,2 triliun ya? Triliun. 1,2 triliun. Nah, padahal istri itu kalau ada anak kan mendapatkan 1/8. Berarti harta warisnya itu adalah 8 kali. 8 kali dari 1,2 triliun. Itu harta warisnya. Sementara wasiat-wasiat beliau luar biasa banyak. Dan belum lagi yang diinfakkan dan disedekahkan. Baik, saya ringkas jawaban untuk Pak Udan tadi bahwa betul sekali pernyataan dan pertanyaan beliau bahwa senang bersedekah, gemar bersedekah, rajin bersedekah adalah salah satu amal penting dari ahli surga dan sekaligus juga sedekah pangkal kaya. Begitu Mas Rizal, semoga menjawab. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Baik. Dari Mbak Tanya atau Ibu langsung ini. nggak boleh Ustaz. Yang ada yang raise hand, yang mau langsung tanya, mungkin bisa didahulukan Mas Rizal. Oh ya, nggih, monggo Ibu, silahkan. Nggih. Ini kan tadi mengenai ukhuwah tadi Ustaz, Oke. mendahulukan kepentingan saudaranya. Misalkan saya punya uang, saudara sebelah saya ini mau masuk rumah sakit, tidak punya uang. Uang yang mau saya pinjamkan itu untuk bayar listrik. Sedang kalau besok saya tidak bayar listrik saya dicabut. Mana yang lebih saya prioritaskan? Oh baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya yang luar biasa. Dari pertanyaan ini kita bisa mengambil pelajaran berharga bahwa insya Allah niat Ibu untuk membantu itu niat yang sangat mulia dan insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentu kita juga harus tahu prioritas. Salah satu prioritasnya tadi adalah kebutuhan untuk membayar listrik yang itu menjadi salah satu kebutuhan pokok di zaman kita sekarang ya. Kalau listrik dicabut kan nanti banyak hal-hal utama primer yang tidak terpenuhi atau tidak bisa dilaksanakan. Betul begitu ya Ibu ya, kalau sampai dicabut ya. Maka dari sisi prioritas
kewajiban kita untuk membayar listrik atau kemudian membayar hal-hal primer yang harus kita bayarkan, maka tentu didahulukan, Ibu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam kaitan kita bicara bersedekah, maka sedekah itu sedekah itu adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sedekah. Setiap amal baik itu adalah sedekah. Maka yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk bersedekah kepada saudara kita atau tetangga kita tadi, itu bisa macam-macam. Kalau kita ada duit tapi duit kita, uang kita pas hanya cukup untuk membayar listrik dalam bulan ini, ya, maka kita bisa menghubungkan, menyampaikan, mungkin bisa membantu untuk nelponkan ambulan atau kalau di masa sekarang misalnya, mohon maaf, kalau masuk rumah sakitnya karena COVID, ya misalnya, maka kita bisa menghubungkan kepada, kita laporkan kepada Satgas di RT RW, ya. Maka dari RT RW ini kita tahu bagaimana jalurnya, akhirnya bisa terinformasikan ke puskesmas. Kalau sudah ke puskesmas, maka insya Allah nanti puskesmas akan menindaklanjuti apakah si ibu ini atau tetangga ibu ini benar-benar sangat butuh ke rumah sakit atau bisa isoman. Kalau sudah diputuskan oleh puskesmas, ya, yang selalu insya Allah didampingi oleh dokter dan juga tenaga kesehatan dari puskesmas, maka Masya Allah ini satu bentuk sedekah juga yang istimewa, ya. Jadi kita bisa punya ragam bentuk sedekah, itu bisa bermacam-macam, bisa menolong saudara kita tadi, ya. Kalau sekarang misalnya dalam kondisi tertentu, belum butuh ke rumah sakit, belum butuh ke puskesmas, cukup isoman. Nah, karena butuh dalam isoman itu butuh makanan yang diberikan karena tidak boleh keluar, ya. Kebutuhan akan oksigen dan sebagainya. Termasuk sedekah juga ketika kita menghubungkan kepada satgas-satgas yang ada, atau bisa menginformasikan kepada lembaga mitranya dan sebagainya. Jadi jawaban ringkasnya untuk Ibu Zubaidah adalah, silahkan dana atau uang yang dimiliki untuk diprioritaskan untuk kebutuhan pokok dari ibu, dan ibu insya Allah tidak kehilangan kesempatan untuk bersedekah dalam ragam aktivitas atau hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh tetangga ibu tadi. Demikian Ibu, terima kasih. Jazakumullah khair. Sami-sami Ibu. Assalamualaikum Ustadz, saya pernah mendengar sedekah utama ke keluarga kerabat. Namun dari sirah ini Abdurrahman bin Auf menyedekahkan hartanya ke masyarakat. Apa keluarga kerabat tak ada yang miskin, Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih. Abdurrahman bin Auf itu sangat paham tentang prioritas. Beliau sahabat mulia, luar biasa mulia, dan juga cerdas, serta keistimewaannya sangat banyak, ya. Maka dalam bab beliau bersedekah, ini sudah lebih-lebih Mbak atau Ibu Zafa, ya, keluarga kerabat beliau itu sudah terpenuhi semuanya. Sudah terpenuhi semuanya, ya. Sudah terpenuhi. Dan itu lebih-lebih beliau. Sebagaimana tadi harta warisan beliau ini dari gudang-gudang beliau itu, emas-emas yang menjadi warisan beliau itu untuk dibagi itu harus dipisahkan dengan kapak. Karena luar biasa banyak. Termasuk Utsman bin Affan pun bahkan menerima juga sedekahnya dari Abdurrahman bin Auf, dan beliau ketika ditanya, Utsman bin Affan luar biasa kaya raya, luar biasa. Nah, beliau ditanya oleh para sahabat yang lain, mengapa engkau menerima juga hartanya Abdurrahman bin Auf? Kata beliau, harta Abdurrahman bin Auf itu penuh berkah, 100% halal dan tidak ada sedikit pun yang subhat, dan saya ingin mendapatkan keberkahan darinya, ya. Jadi yang pasti beliau sudah menerapkan dari sisi prioritas tadi semua, dari sisi keluarganya semuanya sudah terpenuhi, kemudian infak kepada masyarakat sebagaimana tadi. Ada orang datang nggak pernah nolak. Ya Abdurrahman, saya punya hutang, dibayarin sama beliau. Ya Abdurrahman, saya pinjam, dipinjami oleh beliau. Kemudian harta-harta yang lainnya beliau infakkan, beliau sedekahkan. 700 ekor unta dengan seluruh muatannya, berarti 700 kontainer, ya, terdiri dari semua kebutuhannya, itu diperuntukkan free untuk masyarakat,
Begitu insya Allah, semoga menjawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ithar sahabat Ansor diabadikan dalam Al-Quran. Bagaimana kita aplikasikan dalam bersahabat dengan sesama muslim zaman sekarang, Ustaz? Oke, Ustaz. Baik, terima kasih. Langsung saya jawab, inti pada jawabannya adalah dalam ukhuwah Islamiyah itu ada hak-hak. Di antara hak itu ada stratanya, ada levelnya. Maka yang pertama adalah kita ambil dulu level terendahnya. Salamatus sodr, yakni lapang dada. Atau bahasa lainnya adalah jangan ada kezoliman, jangan sampai zolim. Ya. Maka segala macam bentuk kezoliman baik amal hati, misalnya dengki, dendam dan seterusnya, itu dibuang. Karena itu berlawanan dengan hak-hak ukhuwah Islamiyah. Segala bentuk macam sikap kita kepada sesama muslim, sesama mukmin, itu jangan ada penyakit-penyakit hati. Karena itu adalah merupakan penyakit yang naudzubillah bisa ditagih nanti di akhirat. Pun demikian amal berikutnya, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan mengolok-olok satu kaum kepada kaum yang lainnya. Di era medsos ini banyak orang yang dengan ringannya tangan atau jempolnya itu kemudian menulis yang akhirnya mengolok-olok saudara muslimnya. Jangan pernah dilakukan ini. Kalau pernah, sadari dan kemudian minta maaf. Mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada yang bersangkutan. Dan begitu seterusnya. Ini batas paling bawah ya. Jangan pernah dolim. Segala macam bentuk doliman terhadap harta, terhadap kehormatan, terhadap fisiknya sesama muslim, itu jangan pernah. Yang kedua tadi ditingkatkan adalah ini berkaitan dengan batas bawahnya. Bentuk ukhuwahnya adalah salamatus sadr. Minimal kita ini berlapang dada kepada sesama muslim, sesama mukmin. Apapun pandangan dan perbedaannya. Maka itu adalah keniscayaan, tetapi jangan pernah kita tidak salamatus sadr. Karena ini adalah batas bawah. Berikutnya tadi, menolong kalau diminta. Tingkatkan lagi kalau bisa. Tingkatkan menolong kepada orang-orang yang membutuhkan walaupun tidak meminta. Sebagaimana tadi contoh Abdurrahman bin Auf memberikan contoh kepada kita, beliau adalah orang yang doakan Nabi dan dinyatakan mendapatkan salsabila di surga Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena perhatian beliau terhadap keluarga yang ditinggalkannya. Maka kalau misalnya kita punya guru, kita punya pembimbing, kita punya orang yang memberikan kesadaran kepada kita, mengajar ngaji kita dan seterusnya, maka di antara bentuk contoh dari Abdurrahman bin Auf itu adalah perhatian kepada keluarganya, kepada anak-anaknya dan seterusnya. Masya Allah, tabarakallah. Dan tingkatkan lagi sampai apa? Menolong walaupun tidak meminta atau tidak diminta. Dan tingkatkan lagi kalau bisa sampai ithar. Ya. Misalnya saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di tempat-tempat yang lain di negeri-negeri kita, ya. Dan mereka lebih membutuhkan dari kita, maka nampaknya namanya belum sampai ithar ya, tetapi ya, menuju kepada ithar. Tidak apa-apa lah, minimal kita juga perhatian, kita sisihkan dari harta kita untuk membantu saudara-saudara kita. Demikian insya Allah praktek dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Raditu billahi wa rabbil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi marada minal muslimin, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma rabban nas
mudhibil ba'sa ishfihim anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadir saqaman. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal hina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana fataqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar al afa 'indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain qahri rijal. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah min ahli qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian dari saya, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usini wa iyyakum bittaqullah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.